Kalau dulu Al-Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu ardah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai orang-orang yang mengaku ya melihat Rasulullah secara yaqadhah, yaitu secara sadar. Semestinya banyak sekali teman-teman ya video yang dimana ya orang-orang sufi ataupun Habib Ba'lawi ya teman-teman, mereka itu menganggap bahwasanya dirinya itu melihat Rasulullah secara sadar. Tentunya ini harus ya secara diteliti apakah ada hadis seperti itu teman-teman ya. Apakah ya setelah sepeninggalan beliau ya para sahabat Nabi seperti sahabat senior, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat Utsman, sahabat Ali, dan istri Nabi, putri Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah sepeninggalan beliau ini ya Rasulullah itu hadir ataupun menemui ya putrinya yaitu siapa? Fatimah ataupun istri tercintanya Ibunda Aisyah? Nggak ada teman-teman ya. Nah sekarang ini teman-teman ya, kita harus ya bisa membedakan di mana orang tersebut itu berdusta, apakah mereka itu berkata benar. Nah seperti itu. Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat, nggak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya setelah sepeninggalan Rasulullah para sahabat Nabi itu ditemui Rasulullah. Nggak ada teman-teman. Nah di sini kita bisa pastikan mereka itu berdusta ya. Jadi mereka itu ngaku-ngaku melihat Rasulullah secara sadar, secara yaqadhah. Bahkan ya para Habib Ba'lawi juga mereka itu sama teman-teman ya. Katanya diberi sorban oleh Rasulullah secara langsung, jadi melihat Rasulullah secara sadar. Ini kan lucu teman-teman. Beliau ini dipakai jubah, imamah, dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Ya. Jadi kalau seperti itu ya, yang namanya sahabat sampai akhir kiamat ya nggak akan habis. Kan kalau kita bertemu dengan Rasulullah kan jadi sahabat teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah secara sadar. Kalau dalam mimpi kemungkinan, tapi harus dicocokkan ya seperti ciri-ciri Rasulullah seperti apa. Nah coba mari kita simak video dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung, dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Ini lebih parah lagi. Ya. Seperti ada sebagian thariqat ya yang menyebutkan bahwasanya pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi. Kemudian rindu bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyampaikan nasyid-nasyid, syair-syair tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya. Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya. Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk dia apa? Berjabat tangan. Ini benar, saya tidak, ini disebutkan oleh mereka. Thariqat tertentu. Thariqat apa? Tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita. Yang sekitar tahun 2000-an dia berkata, saya pergi ke Madinah. Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Orang ini, videonya masih ada di YouTube. Orang begitu bodohnya meyakini hal seperti ini. Kasihan.
Siapa yang peringatkan kaum muslimin yang ribuan, ratusan ribu seperti itu? Saya bicara juga, saya ini siapa? Harusnya orang-orang besar, ya kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesyirikan, dari pengkultusan yang tidak benar. Anda harus menyampaikan, terus kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan. Ya. Menyedihkan. Ini orang Indonesia seperti ini. Antum bayangkan kalau Nabi keluar, apa penjaga kuburan, Nabi mau kemana Nabi? Kira-kira gimana? Sebentar, saya mau ke situ. Kan pasti heboh atau tidak? Heboh. Nabi keluar tiba-tiba. Ya. Apalagi dia bilang kuburan goyang, goyang kan apa enggak heboh? Namun demikian, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, segala kesesatan, sesat apapun, sebahlul apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Benar. Pasti ada pengikutnya. Ente percaya sama siapa? Siapa namanya? Lia Aminuddin. Katanya malaikat Jibril mau turun di Monas. Ada yang percaya atau tidak? Ada yang percaya. Waktu malaikat Jibril tidak jadi turun, kenapa landasannya belum ada? Ya, ada yang pengikutnya. Terkadang pengikutnya orang pintar, orang kaya, dokter dan macam-macamnya. Kesesatan apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Karena iblis menghias. Iblis menghiasi keanehan-keanehan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya mengenai mengambil akidah yang keliru. Jadi kalau kita melihat ada seorang habib ya yang menyampaikan ceramah di depan jamaahnya, ngaku bertemu dengan Rasul secara sadar, jangan percaya teman-teman. Jadi para ulama salaf, para sahabat Nabi, generasi terbaik itu nggak ada yang mengklaim seperti itu teman-teman. Didatangi Rasulullah secara sadar, nggak ada. Lalu kita ini mengikuti siapa kalau seperti itu? Ya, bahkan ya para sahabat Nabi kan dijamin masuk surga. Ya, tentunya yang berhak ya ditemui Rasulullah, misal kalau benar ya, tentunya ya Ibunda Aisyah, ya putri Nabi Fatimah, cucu Nabi Hasan dan Husain. Tapi kenyataannya nggak ada teman-teman ya. Mulai dari sahabat Nabi, mulai dari ya orang-orang yang dicintai Nabi seperti istri Nabi, seperti putri Nabi dan cucu Nabi. Nggak ada tuh riwayat yang mengatakan bahwasanya kemarin kakek saya datang menemui saya dan saya melihat secara sadar. Nggak ada kan teman-teman. Nah, jadi di akhir zaman ini memang terjadi ya fitnah luar biasa teman-teman. Yang dimana mereka ini ngaku sebagai cucu Nabi, lalu kemudian mereka itu didatangi kakeknya yaitu Rasulullah, dikasih sorban lagi. Kan lucu teman-teman ya. Jadi nggak ilmiah sama sekali. Jadi kalau mau menipu umat tuh agak-agak lah ya. Sampai segitunya gitu ya, ngaku-ngaku bertemu Rasulullah secara sadar. Kalau dalam mimpi ya bisa jadi gitu teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali ya video-video khurafat mengenai bertemu dengan Rasulullah secara sadar. Ya, dan itu banyak sekali teman-teman ya yang ngaku-ngaku seperti itu. Ya tujuannya ya mereka itu ingin dihormati. Oh ini orang, ini wali ini ya bertemu Rasul secara sadar. Nah seperti itu. Subhanallah ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya mengenai penjelasan kita itu jangan sampai mengambil akidah yang keliru ya melalui mimpi lah dan lain-lain. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.